teman-teman pecinta fotografi, ketemu lagi dengan saya Eder Sesiorina dalam acara Habar Fotografi. Pada episode ini, saya akan menceritakan atau mengurangkan atau sharing tentang apa-apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah foto studio. Jadi, mungkin ada teman-teman nih yang mau membuka foto studio di rumahan, ya kan? Mau usahanya lebih besar lagi, setelah mungkin hanya sebagai freelance saja, sekarang mau bikin studio di rumah. Nah, ada beberapa alat yang harus kita miliki untuk membuka sebuah studio foto. Apa saja itu? Kita simak sama-sama ya, apa aja kira-kira nih. Halo, pecinta fotografi. Oke, hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan membicarakan tentang bagaimana apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuka foto studio di rumah. Ya, alat-alatnya apa aja nih? Yang pertama tentu saja kita harus mempunyai sebuah ruangan. Ya, kalau bisa sih ruangan, semakin besar ruangannya, semakin bagus. Ya kan? Tapi kalau kita misalnya masih mempunyai budget yang masih rendah, cukup menggunakan ruangan seadanya, satu ruangan saja dengan ukuran sekitar 4 atau 5 meter saja sudah cukup ya. Nah, terus yang kedua, tentu saja peralatan kamera diperlukan. Kamera apa yang kita punya, sesuaikan saja dengan budget teman-teman ya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita perlu lensa yang mendukung agar hasil foto kita juga bagus. Lensa apa nih kira-kira yang cocok untuk foto dalam studio? Lensa yang cocok itu tentu saja lensa fix. Lensa dengan focal length 35 mm. Itu udah bagus ya. Dengan lensa 35 itu sudah bisa mencakup semua ruangan tersebut. Jadi kalau kita objek kita mau yang close up, kita bisa maju. Apabila klien kita ingin fotonya seluruh badan pun, kita sudah bisa menggunakan lensa tersebut. Dan untuk lensa dengan focal length 35 tadi, ruangannya pun kita tidak perlu ruangan yang terlalu besar. Itu gunanya kita memakai lensa yang tepat untuk memfoto di studio. Teman-teman, setelah kita mempunyai ruangan yang besar, terus kita mempunyai kamera, lalu juga lensa, apalagi nih yang diperlukan? Tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah lighting atau pencahayaan. Lighting itu kita tentu saja harus punya yang sesuai dengan ruangannya. Apabila ruangan kita besar, otomatis lightingnya harus banyak ya. Lighting itu kalau misalnya kita ruangannya tidak terlalu besar, kita cukup memakai lighting yang cukup saja. Kita sesuaikan saja budgetnya dengan yang kita punya ya teman-teman ya. Sedangkan untuk di lighting itu sendiri, agar bagus hasilnya, nanti kita perlu softbox untuk di lightingnya, biar cahaya yang dikeluarkan dari lighting tersebut bagus hasilnya di dalam sebuah foto. Berikutnya kita juga perlu reflektor, karena ada teknik tertentu di dalam memfoto itu yang kita juga perlu reflektor untuk memantulkan cahaya. Mungkin kita akan perlu cahaya itu dipantulkan ke muka orang langsung ya, dengan teknik-teknik yang tertentu ya. Tapi kita siapkan saja reflektor teman-teman ya. Nah, lalu hal apa lagi nih yang perlu kita perhatikan? Teman-teman, kalau di studio biasanya kan orang-orang nih mempunyai maksud dan tujuan memfoto studio itu salah satunya mungkin foto keluarga. Nah, terus apa aja juga yang perlu diperhatikan dalam memfoto keluarga? Setelah ini kita bahas ya teman-teman ya.
tidak mungkin ya kalau fotonya dengan hanya dalam satu ruangan dan lighting yang seadanya. Jadi artinya kita harus menyediakan properti biar fotonya akan bagus, biar estetik ya kan. Propertinya apa saja teman-teman? Nah, yang pertama tentu kita perlu background yang bagus yang kita sesuaikan dengan kostum dari klien kita. Nah, backgroundnya mungkin yang dasar kita harus mempunyai warna putih, terus kita punya background warnanya hitam, terus warna apa lagi? Ya warna-warna natural itu dulu yang kita utamakan ya. Untuk yang jenis-jenis berikutnya bisa mengikuti saja nanti. Nah, selain kita punya properti background, kita juga harus punya properti untuk hiasan-hiasan lainnya. Nah, kalau misalnya keluarga itu perlu duduk, ada yang duduk, ada yang berdiri, artinya kita perlu properti kursi ya teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya kita perlu tambahan meja, mungkin meja kecil itu juga perlu. Mungkin juga kita perlu bunga-bunga kering gitu ya, atau misalnya payung-payung atau segala macam pernak-pernik yang dibutuhkan dalam foto. Nah, kalau misalnya dalam studio itu tidak hanya kita perlukan properti-properti yang berhubungan dengan acara keluarga saja. Salah satu acara yang juga bisa dilakukan di dalam studio itu adalah foto ulang tahun. Nah, seperti yang sekarang ada di belakang saya ini. Ini adalah salah satu contoh dari setup untuk ulang tahun. Kebetulan yang berulang tahun hari ini adalah anak-anak dengan usia 2 tahun. Di sini seperti teman-teman lihat beberapa properti yang harus kita siapkan. Jadi kita yang pertama harus setup, ini namanya setup ulang tahun untuk usia 2 tahun. Kebetulan klien kita menginginkan dengan tema hitam putih. Makanya di sini temanya hitam putih. Dan namanya adalah menginginkan ada balon-balon dengan warna yang senada. Jadi perlu sekali teman-teman juga memiliki properti yang senada. Jadi jangan sampai properti yang kita miliki itu tidak senada ya. Jadi seperti ini senada warnanya hitam putih gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ingin temanya mungkin warna pink gitu kan, dengan tema Barbie gitu, lalu nge-pink, kita juga harus sediakan itu. Jadi properti itu sangat penting untuk sebuah foto dengan tema-tema tertentu di dalam studio. Teman-teman, setelah tadi kita sudah membuat setup apa yang diinginkan oleh klien kita, terus apa lagi dong yang bisa mendukung kita biar studio kita dikenal orang gitu ya? Tentu saja promosi, ya kan? Nah, bagaimana caranya mempromosikan foto studio kita ini? Bagaimana, teman-teman? Sekarang kan lagi zamannya media sosial. Jadi manfaatkanlah dengan baik media sosial tersebut, ya kan? Begitu banyak media sosial sekarang, kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar orang bisa mengenal foto studio kita. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ingin mempromosikan foto studio kita, jangan lupa banyak-banyaklah dan sering-seringlah untuk berlatih memfoto di studio. Kita buat setup-setup tertentu, kemudian hasil foto dan videonya bisa kita share di media sosial ya. Jadi akhirnya kan orang-orang bisa mengenal nih, oh ternyata di foto studio itu kita bisa foto dengan tema begini, kita bisa foto keluarga, kita foto ulang tahun, kita foto momen wisuda, dan juga bisa pre-wedding, ya kan? Nah, jadi tidak kalah penting untuk mempromosikan apa yang kita punya, foto studio kita contohnya ya. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya sudah uraikan sebelumnya, jangan lupa bahwa peralatan dalam membuat sebuah studio rumahan itu sangat penting. Yang utama sekali adalah kita bisa menyesuaikan dengan budget kita. Makanya jangan sampai salah beli alat ya teman-teman.
sayang duitnya ya kan. Mendingan kita perhitungkan benar-benar apa yang paling utama dulu, sehingga nanti tahap bertahap selanjutnya kita bisa mengembangkan dan semakin besar usaha foto studio kita. Oke, mudah-mudahan apa yang telah saya uraikan tadi bisa diterapkan nanti untuk teman-teman yang ingin membuka usaha foto studio rumahan. Jangan lupa ya, episode berikutnya jangan lupa untuk disaksikan lagi apa kira-kira yang akan kita bahas. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sharing. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya dan Sesiorina dalam Habar Fotografi. Salam.